Langsung dimulai aja, Pak. Ya. Sama timetable-nya, Rika? Udah ada? Timetable. Nggak ada di saya buat fisiknya sih, Pak. Yang ditulisan 9.10 tadi ada nggak? 9.10 tadi. 9.10 nggak ada. Yang tadi di doc kan ada 9 jam 9.10. Tapi timetable-nya nggak ada di situ. Tambahin aja. Jadi Bapak Ibu, nanti kita presentasi Erika sekitar 20 menit. Kemudian dilanjutkan demo ya Erika sekitar 5-10 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Maksimum waktunya 2 jam. Oke, bentar. Oke, dimulai aja ya. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Viva serta Bu Yudit dan Pak Bror yang telah hadir serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Dewi Herawati Jana dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian berjudul ekstraksi fitur dengan teknik dimensionality reduction pada prediksi cacat perangkat lunak menggunakan Fisher Linear Discriminant Analysis. Yang dibahas pada hari ini adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, implementasi, hasil pembahasan, dan kesimpulan saran. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Prediksi cacat perangkat lunak yaitu metode untuk mengenali model kerawan kecacatan dalam sebuah software. Tujuannya untuk mengidentifikasikan kecacatan tersebut sebelum masuk pada tahap pengujian. Dengan ini, para praktisi dapat memfokuskan pengujian sehingga dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan melonggarkan upaya pada tahap pemeliharaan. Nah, mengapa saya memilih prediksi cacat perangkat lunak? Karena menurut Risco dan Mariski, perbaikan cacat perangkat lunak menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Waktu kemarin dan kawan-kawan mengatakan bahwa cacat yang ditemukan selama fase pasca rilis harganya jauh lebih mahal daripada cacat yang ditemukan dalam fase prarilis. Di sebelah kanan bawah grafik ini menunjukkan bahwa harga untuk memperbaiki cacatan atau defect itu semakin lama semakin besar pada tahap software development life cycle. Nah, high dimensional data set berarti data set tersebut memiliki jumlah atribut yang tinggi. Nah, jumlah fitur yang besar akan membuat model menjadi bulky, time consuming, dan lebih susah untuk diimplementasikan. Menurut Hawari dan kawan-kawan, data berdimensi tinggi sulit untuk dianalisis dan secara komputasi untuk banyak algoritma pembelajaran atau classifier, karena membuat model menjadi besar dan makan banyak waktu. Di sebelah kanan bawah, ini adalah perkembangan atribut dari tahun ke tahun, di mana semakin lama jumlah atribut akan semakin besar. Nah, ekstraksi fitur itu merupakan metode yang bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset dengan membuat fitur baru berisi fitur paling diskriminatif. Metode ini menggunakan pendekatan pengurangan dimensi, dimensionality reduction, di mana secara umum proses dari feature extraction yaitu melakukan transformasi dari matriks fitur yang sudah ada ke matriks fitur baru berdimensi lebih rendah dengan mempertahankan informasi. PowerPoint-nya nggak kelihatan. PowerPoint-nya nggak kelihatan. Slide-nya mana ya? Ya. Lepas PowerPoint-nya. Oh, hilang ya? Oh, oke. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan?
Saya nggak lihat apa-apa. Kelihatan ya? Ekstraksi fitur. Sorry, kok ternyata mic-nya dimatiin. Kemati. Udah kelihatan. Oh ya, berarti dari ekstraksi fitur apa dari mana hilangnya, Bu? Saya mulai dari sini aja ya. Nah, jadi ekstraksi fitur merupakan metode yang bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset dengan membuat fitur baru berisi fitur paling diskriminatif. Metode ini menggunakan pendekatan pengurangan dimensi, di mana secara umum proses dari feature extraction yaitu melakukan transformasi dari matriks fitur yang sudah ada ke matriks fitur baru berdimensi lebih rendah dengan tetap menekankan informasi yang paling relevan. Nah, feature linear discriminant analysis ini merupakan teknik ekstraksi fitur yang supervised learning. Tujuannya, kok hilang lagi ya? Kok putus lagi ya? Kenapa ya? Erika pakai yang di web atau yang di mana, Erika? Yang di web, Pak. Filenya ada di mana filenya? Filenya ada di kirim Google ke Drive Semhas. yang... Ya, kirim ke itu aja, ke publik yang kita. Nanti biar saya yang tampilin. Udah, Pak. Ada di dalam Drive Semhas. Yang PDF atau PPT nih? PPT sih. PDF loh. Apa yang PPT? PPT nih, yang paling bawah nih. Ini kelihatannya tulisannya PDF ini. Extensionnya PDF. Bentar saya lihat. Oh, boleh dibuka aja. Ini saya ambil layar ya sebentar. Iya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini kesalahan atau teknis. Saya ganti. Udah nggak apa-apa nih, sini aja udah. Waktunya nggak ini. Ini kan yang ini? Iya. Iya. Ini filenya. Saya Coba download dulu. dibuka dulu. Harusnya sih PPT tulisan belakangnya terus .pdf. Ini skripsinya. Mana Erika? Bentar. Saya ganti laptop dulu. Kalau kayak gini gimana? Jangan lupa Erika pakai itu juga handset. Suaranya masuk tuh, suara di belakang. Oh iya. Oh, saya udah pakai headset padahal, Pak. Ya, ada suara masuk ini. Oke. Mau saya stop atau gimana Erika? Kenapa, Pak? Mau saya stop layar atau gimana? Ini udah ketampil belum yang dari saya? Udah kelihatan. Udah. Oke. Oke, mulai dari sini aja deh. Tarik nafas dulu Erika. Tenang. Ya, minum air dulu kalau perlu. Oke, maaf ya Ibu dan Bapak. Oke, lanjut. Jadi feature linear analysis ini tujuannya membuat dimensi baru sejumlah kelas minus 1 yang memaksimalkan rasio jarak antar kelas dan meminimalkan persebaran di dalam kelas.
langkahnya yaitu dengan pertama dia menghitung min tiap kelas, lalu dia memaksimalkan jarak separasi antara min kelas, lalu meminimalkan persebaran dari tiap data di tiap kelas, dan setelah itu memetakan ulang setiap data ke dimensi baru yang telah dibuat. Nah, ini contohnya FLDA diterapkan pada dataset 2 dimensi dan 2 kelas. Fitur Y ini dipetakan oleh sumbu Y dan fitur X dipetakan oleh sumbu X. Bulatan berwarna biru merupakan representasi kelas A, sedangkan bulatan berwarna oranye merupakan representasi dari kelas B. Dalam kasus prediksi cacat perangkat lunak, bisa diasumsikan bahwa kelas A merupakan kelas cacat dan kelas B itu kelas tidak cacat. Ketika FLDA diterapkan pada dataset, FLDA akan membuat sebuah sumbu baru di mana pada sumbu inilah data baru nanti akan diproyeksikan. Sumbu ini akan memaksimalkan pemisahan dua kelas dan meminimalkan persebaran di dalam kelasnya. Cara FLDA membuat sumbu baru adalah dengan mencari rasio antara nilai min jarak antar kelas yang dilambangkan sebagai D dan nilai varians dalam kelas yang dilambangkan sebagai S. Nilai distance akan dimaksimalkan, D itu distance, sedangkan variance akan diminimalkan. Dengan ini tercipta dimensi baru yang membagi data kedua kelas dengan sangat baik tanpa kehilangan informasi. Nah, ini merupakan contoh FLDA diaplikasikan pada tiga dimensi, namun tetap dua kelas. Bisa dilihat bahwa FLDA tetap membuat satu sumbu baru, walaupun dimensinya berjumlah 3 atau lebih banyak. Karena FLDA membuat sumbu baru itu berdasarkan kelas minus 1, di mana kelasnya 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, kalau ini contoh FLDA yang diterapkan pada dataset 3 kelas. Bisa dilihat bahwa ketika diterapkan pada dimensi 3 kelas, pada dataset 3 kelas, FLDA membuat 2 sumbu baru. Nah, smooth, saya menggunakan smooth untuk mengatasi class imbalance yang terjadi pada dataset. Nah, menurut Fernandes dan kawan-kawan, teknik oversampling paling populer dan signifikan untuk class imbalance adalah smooth. Lalu saya menggunakan teknik ekstraksi fitur, perbandingan ekstraksi fiturnya yaitu PCA. PCA ini merupakan teknik ekstraksi fitur untuk mereduksi dimensi yang paling tua dan juga paling populer digunakan. Untuk performa evaluasinya, yang paling populer adalah recall untuk prediksi data defect prediction, software defect prediction itu recall diikuti oleh AUC. Nah, recall ini didefinisikan sebagai probabilitas bahwa modul yang rusak diklasifikasikan dengan benar sebagai modul yang rusak atau rawan cacat. Nah, dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa recall bisa menjadi pilihan metrik model yang tepat untuk memilih model ketika ada resiko terjadinya biaya tinggi terkait dengan false negatif atau modul cacat dikategorikan sebagai tidak cacat. Misalnya kalau prediksi cacat perangkat lunak, lebih baik kan jika harus mengeluarkan results lebih pada tahap testing untuk memeriksa modul yang ternyata tidak cacat dibandingkan risiko munculnya kecacatan ketika telah sampai pada tahap rilis dan pemeliharaan. Nah, menurut Wahono dan kawan-kawan, classifier apapun yang mencapai AUC di atas 0,5 terbukti efektif untuk mengidentifikasikan yang rawan cacat. Karena AUC akan memberikan peringkat poin dari kelas positif atau rawan cacat lebih tinggi daripada kelas negatif atau non-rawan cacat. Ini kalau untuk classifiernya, Kalsum dan kawan-kawan telah melakukan pengujian terhadap 9 machine learning classifiers yang banyak digunakan. Dan keempat ini, support vector machine, naive Bayes, random forest, multi-layer perceptron merupakan top 4 atau 4 algoritma classifier yang paling baik diterapkan pada prediksi cacat perangkat lunak. Dari riset yang dilakukan oleh penulis, NASMDP merupakan dataset paling populer dalam pembuatan model prediksi cacat perangkat lunak menurut Van dan kawan-kawan. Lalu menurut Wahono dan Sumoro, NASMDP ini merupakan dataset yang berdimensi tinggi. Untuk
Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apakah FLDA dapat mengatasi masalah high dimensionality dataset pada prediksi cacat perangkat lunak? Yang kedua, apakah FLDA dapat meningkatkan performa waktu dalam proses klasifikasi? Yang ketiga, bagaimana performa FLDA dalam ekstraksi fitur dibandingkan metode PCA dalam hal recall dan offset? Hipotesisnya, FLDA secara signifikan dapat memprediksi cacat perangkat lunak lebih baik dibandingkan principal component analysis. Untuk batasan metode, SMOT digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada dataset pada semua skenario. FLDA digunakan untuk menentukan dimensi dan memilih fitur paling diskriminatif dalam pre-processing. F-bias, multi-layer perceptron, support vector machine, dan random forest digunakan sebagai algoritma pemodelan. Pengukurannya berdasarkan nilai recall dan OC, dan teknik ekstraksi feature yang dijadikan sebagai pembanding adalah PCA. Untuk batasan tools-nya, penulis menggunakan Jupyter Notebook, library-nya NumPy, Pandas, EMBLR, Matplotlib, dan Scikit-learn library. Untuk batasan proses, dataset yang diujikan adalah dataset dari NASA MDP yang memiliki high dimensionality. Pre-processing terdiri dari sampling dan feature extraction. Kita prediksi menggunakan 4 algoritma, SPM, multi-layer perceptron, RF, dan NB. Hasil prediksi cacat perangkat lunak menggunakan FLDA akan dibandingkan dengan teknik ekstraksi fitur PCA. Tujuan penelitian ini untuk menerapkan FLDA dalam prediksi cacat perangkat lunak, mengatasi masalah high dimensionality dalam dataset pada prediksi cacat perangkat lunak, menganalisis performa FLDA dibandingkan teknik ekstraksi fitur lainnya dalam hal recall dan OC. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam teknologi informasi, khususnya di bidang prediksi cacat perangkat lunak. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah serta menambah pengetahuan mengenai prediksi cacat perangkat lunak. Yang ketiga, sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini merupakan studi literatur di mana selama ini FLDA masih jarang digunakan dalam prediksi cacat perangkat lunak. Kebanyakan LDA digunakan dalam studi tentang kesehatan seperti diagnosa diabetes, jantung koroner, memprediksi tiroid, dan lain sebagainya. Sementara dalam prediksi software, kebanyakan studi memakai PCA sebagai ekstraksi fitur. Kalsum sendiri merupakan studi prediksi cacat software yang memakai LDA. Namun, Kalsum tidak melakukan komparasi LDA dengan teknik lainnya untuk membuktikan bahwa LDA itu lebih unggul. Penulis mendasari metode penelitian dari metodologi data science. Pada metodologi data science terdapat berbagai tahap mulai dari basic understanding hingga tahap feedback. Namun pada penelitian ini penulis memfokuskan pada tahap data preparation, modeling, dan evaluation. Yang pertama kita masuk pada data preparation. Data preparation ini akan menjawab pertanyaan langkah apa yang dibutuhkan untuk memanipulasi dan bekerja dengan data. Yang pertama, penulis menerapkan min-max normalization untuk mengubah varian data menjadi range nilai 0 sampai 1. Kemudian SMOT diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Lalu diterapkanlah ekstraksi fitur menggunakan metode usulan yaitu FLDA dan pembandingnya yaitu PCA. Nah, dengan cara apa modeling ini menjawab pertanyaan dengan cara apa model data dibuat untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada. Pertama, model klasifikasi akan menggunakan 4 algoritma. Lalu model dibuat menjadi 3 skenario. Yang pertama model prediksi murni, di mana model tidak menggunakan ekstraksi fitur. Yang kedua, model prediksi dengan ekstraksi fitur FLDA. Yang ketiga, model prediksi dengan ekstraksi fitur PCA. Model skenario 1 dan skenario 2 nanti akan diujikan lalu dibandingkan hasil waktu yang dibutuhkan keempat algoritma untuk membuat model. Lalu model skenario 2 nanti diujikan dan diambil jumlah fitur dataset yang tersisa. Jumlah itu kemudian akan dibandingkan dengan jumlah fitur dataset asli. Lalu model skenario 2 dan skenario 3 akan diujikan dan hasilnya dalam bentuk nilai matriks evaluasi, recall, dan OC. Kemudian hasil ini akan dibandingkan. Nah, ini salah satu snippet kode penerapan modeling menggunakan multi-layer perceptron. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, apakah FLDA mengatasi masalah dimensi
pada prediksi cacat pangan lunak. Bisa dilihat pada pada grafik di sebelah kiri bahwa sebelumnya LDA memiliki sebelumnya dataset memiliki jumlah dimensi yang berbeda-beda, namun setelah diterapkannya FLDA, maka dataset semuanya berubah menjadi hanya satu dimensi. Yang biru merupakan dataset sebelum diterapkannya ekstraksi fitur FLDA, dan yang oranye merupakan dataset setelah diterapkannya fitur ekstraksi FLDA. Nah, yang kedua, apakah FLDA meningkatkan performa waktu pemodelan? Bisa dilihat, ini merupakan waktu yang dibutuhkan keempat algoritma dalam melakukan pemodelan. Bisa dilihat dari keempat algoritma, SVM FLDA dapat meningkatkan performa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Untuk SVM sebesar 5,5%, pada naive Bayes sebesar 95%, random forest 48%, dan MLP 76%. Nah, bagaimana performa FLDA dalam fitur ekstraksi dibandingkan metode PCA dalam hal recall dan AUC? Ini merupakan rata-rata performa keempat algoritma klasifikasi pada tiap dataset di AUC dan pada nilai AUC dan recall. Untuk nilai recall, dari 6 dataset, metode FLDA lebih unggul dari PCA di semua dataset. Nilai performa tertinggi recall dimiliki oleh dataset PC1 dengan nilai rata-rata recall sebesar 82%. Rata-rata persentase keunggulan FLDA dibandingkan PCA adalah sebesar 16,8%. Untuk AUC, dari 6 dataset, metode FLDA lebih unggul dari PCA di semua dataset. Nilai performa tertinggi AUC dimiliki oleh dataset PC1 sebesar 78%. Lalu rata-rata persentase keunggulan FLDA dibandingkan PCA adalah sebesar 8,3%. Pada rumusan masalah sebelumnya telah disebutkan bahwa hipotesis yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan nilai yang signifikan pada masing-masing metode. Ini nilai dimensi. Nah, yang H1 ini ada perbedaan nilai jumlah dimensi yang signifikan pada masing-masing metode. Ini uji hipotesis digunakan untuk membuktikan bahwa FLDA secara signifikan dapat mengatasi masalah high dimensionality pada dataset. Oleh karena itu, pertama, penulis melakukan uji Wilcoxon sambil berpasangan untuk mencari tahu apakah FLDA dapat secara signifikan mengatasi masalah high dimensionality. Uji ini dilakukan pada scenario 1, di mana hipotesisnya adalah seperti berikut, H0 dan H1. Dan hasilnya menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa FLDA secara signifikan dapat mengatasi masalah high dimensionality pada dataset. Kemudian, untuk mencari tahu apakah FLDA dapat secara signifikan memprediksi cacat perangkat lunak lebih baik dibandingkan PCA, penulis melakukan uji independency test. Pada uji ini dibagi menjadi dua, yaitu uji independency test pada recall dan uji independency test pada hasil AUC. Namun sebelum melakukan uji independency test, terlebih dahulu penulis menguji normalitas data. Hasil uji normalitas data menunjukkan SIG sebesar 0,29 dan 0,674, yang artinya kedua data pada dua metode tersebut terdistribusi normal. Kemudian untuk mencari tahu apakah FLDA ini lebih baik dari PCA dalam hal recall, maka diterapkan uji independency test. Pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa FLDA memiliki min 0,82 dan PCA 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai dari kedua metode tersebut. Di tabel 5.5, totalnya adalah sebesar 0,062, yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan nilai antara FLDA dan PCA, namun tidak cukup untuk mengatakan bahwa
dalam segi recall LDA lebih baik dibandingkan PCA. Lalu pada tabel 5.6 dapat dilihat ini merupakan uji independentitas untuk AUC. Dapat dilihat tabel 5,6 bahwa FLDA memiliki min 0,72 dan PCA 0,63. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari nilai dari kedua metode tersebut. Di tabel 5.7, stick to tail adalah sebesar 0,013, berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa FLDA secara signifikan dapat memprediksi cacat tanggal lunak menurut evaluasi metrik AUC. Nah, kesimpulannya, penulis menghasilkan teknik FLDA sebagai teknik ekstraksi fitur untuk mengatasi masalah dimensionality pada prediksi cacat perangkat lunak. FLDA dapat mengatasi masalah dimensi pada dataset dengan mentransformasikan dimensi menjadi sejumlah satu pada prediksi cacat perangkat lunak. FLDA meningkatkan perkembangan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi sebesar 5,5% pada SPM, 95% pada net bias, 48% pada random forest, dan 76% pada multi-layer perceptron. FLDA dapat mengungguli ekstraksi fitur lainnya, yaitu PCA dengan rata-rata keunggulan sebesar 8,3% pada AUC dan 16,8% pada recall. FLDA dapat secara signifikan memprediksi cacat perangkat lunak lebih baik dari PCA dalam segi metrik AUC. Nah, sarannya penulis menggunakan dataset menggunakan dataset berdimensi besar lainnya untuk prediksi cacat perangkat lunak seperti soft lab atau trailing. Lalu menggunakan teknik sampling lainnya mungkin sebagai pasang dari LDA seperti resample dan menggunakan algoritma pelajaran lainnya untuk membuat model, misalnya ANN dari kelompok network untuk melihat bagaimana performa FLDA jika disandingkan pada teknik-teknik lainnya. Nah, ini daftar pustaka yang penulis gunakan untuk untuk melakukan penelitian. Oke, sekian presentasi dari penulis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, moderator. Baik, untuk selanjutnya Elrika bisa di setel video dari demo penelitiannya. Ya, Nanti setelah video demo penelitian akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, bentar. Kayaknya laptop saya nge-lag. Oke. Suaranya terdengar nggak ya? Belum. Waduh. Bentar. Share audio kayaknya. Nggak kedengeran ya? Enggak. Erika, kombinasi dengan ngomong aja, Erika. Oh, oke. Karena audionya
Nah, kedengaran mungkin saya ulang aja. Jadi, sebentar. Oke, jadi pertama penulis ini menyiapkan file berisi dataset NASA MDP yang akan digunakan. Nah, kemudian penulis membuat file terpisah ini untuk penguji tiap-tiap skenario. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, penulis kan membandingkan hasil dimensi sebelum dan sudah menggunakan filter ekstraksi FLDA. Nah, yang pertama penulis melakukan import dataset dan library. Lalu penulis membuat dictionary untuk menampung fitur dan label. Selanjutnya penulis memisahkan data fitur dan data label atau data class. Nah, bisa dilihat bahwa dataset sebelum diproses ini memiliki jumlah yang berbeda, dimensi yang berbeda-beda. Lalu masuk pada proses data preparation. Yang pertama diterapkannya min-max normalization, yang ini min-max scalar. Lalu dibuat dictionary untuk menampung fitur trend test. Nah, lalu datanya akan dipisah, yang ini data dipisah menjadi data training dan data test dengan rasio 80 dan 20. Terus penulis kembali membuat dictionary untuk menampung data train yang nantinya telah melalui sampling. Nah, sampling ini menggunakan SMOD. SMOD diaplikasikan untuk mengatasi si class imbalance itu. Nah, setelah itu diterapkan feature extraction usulan yaitu FLDA. Kemudian dicek kembali jumlah dimensi setelah diterapkan FLDA. Dapat lihat bahwa fitur tereduksi menjadi hanya jumlah 1, alias atau dengan kata lain dimensinya berubah menjadi 1. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua untuk terkait time performance, maka penulis akan membandingkan time performance algoritma klasifikasi antara skenario 1 dan skenario 2. Ini untuk skenario 2 bisa dilihat bahwa penulis menerapkan hal yang sama, cuman di bawah di bagian klasifikasi pemodelan ditambahkan time, di mana nanti keluarnya processing time yang dibutuhkan untuk kalau ini contohnya naik bias. Nah, dapat dilihat bahwa processing time-nya keluar 0,33 ini untuk yang model skenario 2 pada algoritma naik bias. Nah, kalau yang satu lagi kan dibandingkan dengan skenario 1. Mana ya? Bentar. Nah ini time performance untuk skenario 1, di mana tidak pakai feature ekstraksi FLDA, yaitu 11,3. Nah, lanjut untuk yang rumusan masalah 3, yang untuk membandingkan recall dan Nause, maka penulis yang pertama yaitu membuat fungsinya dulu, perhitungan recall dan Nause. Kemudian penulis membuat dictionary untuk menampungnya. Setelah itu hasil Nause dan recall ditampung pada dictionary yang sudah dibuat, lalu dipanggil di bawah, di print di bawah. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa kelihatan ya. Nah, ini dia hasilnya 0,76 untuk AUC, berbeda-beda sih setiap dataset. Ini yang menggunakan LDA. Ini lantai CA aneh.
Kayaknya udah cukup Erika. Udah Nanti cukup ya? kita Oke. lanjut dengan pertanyaan. Minum air dulu Erika, biar tenang. Ya, silakan Ya. Ibu Ya. Farhan. Ya, untuk sebelumnya mungkin sebelum ke dosen penguji kita tanya dulu ke teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya ke Erika mengenai presentasi yang tadi telah dilakukan? Bagaimana yang lain, teman-teman? Raihan. Kayaknya raise hand tuh Raihan. Han, silakan Han. Ya, kalau ada yang mau bertanya, disilahkan saja langsung bertanya kepada Erika. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya dulu, saya akan coba dulu tanyakan satu pertanyaan untuk mungkin memancing yang lain untuk bertanya. El, Nur? Iya, halo ya. Tadi kan di hasil penelitiannya kan menyebutkan bahwa performa dari FLDA lebih unggul dibandingkan dengan performa yang dihasilkan oleh PCA. Nah, itu kenapa sih kok bisa lebih unggul performa dari FLDA? Padahal kan kedua teknik tersebut sama-sama mereduksi dimensi. Dan kenapa performa yang dihasilkan oleh FLDA bisa lebih unggul dari yang PCA? Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Ditampung dulu atau gimana, Pak? Terserah moderator lah, saya ikut. Iya. Mungkin yang lain agak terpancing untuk bertanya. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau Saya nanya itu, deh, kalau gitu saya ikut bantuin nanya tuh. Raihannya nggak ada sih Raihannya. aduh. Nah, ini kalau buat aplikasi yang bisa di testing, ya Erika, itu aplikasi kayak jenis apa tuh yang bisa kita testing dengan metode Erika itu? Oke. Jawab pertanyaannya mungkin mulai dulu kali ya. Kenapa FLDA itu bisa lebih unggul daripada PCA? Karena kan ya sama-sama teknik feature extraction ya kan. Nah, sebenarnya LDA tuh mirip sama PCA. Dia emang sama-sama untuk teknik ekstraksi fitur untuk mereduksi dimensi. Nah, tapi bedanya itu PCA itu ketika membuat fitur baru, dia tidak melihat-lihat lagi tuh kelasnya tuh seperti apa. Jadi dia main ngebuat fitur ekstraksi berdasarkan nilai komponen yang paling dominan menurut dia. Tapi dia nggak mengindahkan si kelas atau label. Jadi dimensinya yang dibuat itu tidak ada, bukan gitu. Jadi LDA ulang, sorry. Nah, kalau LDA itu dia ngebuat fitur ekstraksi, ngebuat dimensi baru berdasarkan melihat-lihat dengan kelasnya juga. Jadi dia ngebuat dimensi baru dengan informasi yang kira-kira paling relevan dengan kelas-kelas yang akan diprediksi. Jadi kuncinya di situ sebenarnya, karena PCA ini unsupervised kan, sedangkan LDA itu supervised. Jadi si LDA ini bisa lebih unggul karena informasi-informasi dalam dimensi baru yang dibuat ini lebih relevan dengan si kelas-kelas yang akan diprediksi. Kalau kasusnya prediksi cetak rambut lunak, berarti isi dari dimensi barunya ini relevan dengan atau diskriminan dengan kelas-kelas tidak cacat dan cacat. Kalau di kasus prediksi cetak rambut lunak. Oke, gimana? Siapa tadi namanya Moe? Ya, sudah jelas. Oke. Nah, untuk pertanyaan Power itu software
kayak gimana ya yang bisa dipakein prediksi sisi perangkat lunak ini. Eh, mungkin tadi saya share ini kali ya, share PPT itu. Moga nggak keluar lagi. Udah ya. Nah, di bagian, nah ini kan bisa dilihat bahwa software-nya itu bisa dalam bentuk apa aja. Mungkin kalau pertanyaannya itu bisa dalam bentuk web, bisa Android, bisa sistem kesehatan nih kayak yang di studi literatur kan, sistem mendeteksi tiroid, terus jantung koroner itu juga bisa, terus kayak sistem spacecraft yang NASA itu juga bisa. Jadi bisa macam-macam untuk software yang bisa diprediksi, dataset dari software yang bisa diprediksi. Iya itu mungkin. Gimana Pak? Mantap Erika. Silakan moderator. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, maka saya akan berikan ininya ke penguji. Untuk penguji 1 dan penguji 2, dipersilakan untuk bertanya kepada Elrika. Siapa dulu? Bu Titi atau siapa ya? Saya juga nggak ngeh siapa yang satu, siapa yang dua. Bu Viva boleh, Bu Viva. Yang senior dulu apa? Oh, yang senior. Aduh. Ya. Nggak apa-apa lah, yang senior memang perlu dihormati ya. Ya. Oke, makasih. Bismillah. Elrika, menarik sih, tapi Ibu perlu memahami karena bahasanya memang ini banget ya, data science banget lah istilahnya gitu ya. Datasetnya ini memang kamu nggak dapat ya dari salah satu tempat tertentu kayak yang memang bisa di ini, atau hanya ambil aja dari yang sudah ada sebelumnya di lingkungan apa ya, Jupiter apa? Nggak dapat. Nggak dapat. Ini tuh datasetnya diambil dari Promise. Jadi itu tuh kayak open source gitu Bu. Jadi NASA punya kayak sistem, dan NASA ini sengaja nge-share si dataset dari sistem mereka untuk penelitian orang-orang. Nah, itu kan open source, jadi bisa dipakai banyak orang. Nah, saya ngambilnya dari situ. Oke, nah waktu ngambil itu acak atau gimana? Atau milih-milih nih? Enggak, saya mau pilih deh yang memudahkan saya sehingga nanti pas di chat, oh nggak ada nih cacatnya, misal. Nah, Erika melakukannya langkahnya seperti apa? Oh, saya itu kan NASA MDP itu ada banyak ya. Saya sih ngambil gimana ya? Ngambil kan kalau nggak salah tuh ada berapa ya? Ada 10 atau berapa gitu, atau 9 kalau nggak salah. Nah, saya karena nggak perlu juga banyak-banyak, ya udah saya ambil berapa 6 dataset dari itu. Saya juga ngelihat apa namanya penelitian dari teman-teman sebelumnya, dan ya udah saya ngambil itu sebagai dataset saya 6 kan jadinya. Artinya ngambilnya acak ya, tidak milih ya? Iya, acak. Kan tadi bilang banyak nih Bu, banyak dari yang diberikan oleh NASA ya memang sifatnya open source, bisa digunakan oleh peneliti. Dari sekian ada kumpulan dataset, maka saya melakukan mengambilnya secara acak gitu kan? Iya. Di situ dijelasin nggak di ininya, di penulisannya nih ya, menunjukkan bahwa dataset yang disediakan ini diambil secara acak. Bunyi-bunyi itu? Oh, nggak ada Bu. Artinya itu kan salah satu prosedur yang dilakukan oleh Elrika dalam pemanfaatan dataset yang disediakan oleh NASA. Sebisanya itu dimasukkan ya, karena itu kan salah satu metode yang dilakukan ya, prosedur yang dilakukan oleh Elrika. Lalu nggak apa-apa ya Ibu, satu persatu nih loncat-loncat, karena terus terang aja baru ngeh, oh iya hari Jumat ya, tiba-tiba ada panggilan harus on time.
Ibu mau lihat dari sisi abstraknya deh. Ini sudah mengikuti nggak standar abstraknya nih? Ya, boleh. Ibu pengen tahu di abstrak ini ya, walaupun Ibu nggak terlalu banget ya, yang kamu temukan yang membedakan dari penulisan yang banyak itu kan di sini dikatakan awal katanya banyak ya, banyak sekali yang sudah menggunakan apa namanya telah banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak lah dengan menggunakan apa prediksi cacat ini. Nah, pertanyaan Bu, temuan apa yang Erika temukan sehingga membedakan penulisan Erika ini dari yang lain, dari sekian banyak yang ada, dari penulisan mahasiswa UI ini memang yang banyak sekali sudah melakukan ini, apa temuan apa sehingga ini paling bagus loh Bu dibanding yang lain? Maksudnya dalam hal software defect temuannya, findingnya, apa yang Erika temukan yang membedakan penulisan Erika ini dari yang lain, karena ini kan temanya lebih kepada prediksi cacat perangkat lunak ya, dan tadi sudah Erika sebutkan sudah banyak teman-teman juga melakukan ini. Nah, pertanyaan Ibu, apa sih yang membedakan yang dibuat oleh Erika sehingga ini memang pantas Erika mau apa namanya jadikan sebagai tulisan Erika, karya ilmiahnya? Jadi dari dalam software defect prediction itu ada banyak sebenarnya aspek yang bisa diteliti. Nah, kalau saya sendiri itu kan teliti di fokusnya itu pada reduksi dimensi menggunakan ekstraksi fitur. Jadi, nah dari penelitian mungkin teman-teman saya dan yang paper-paper yang ada di luar, belum ada yang seperti saya, di mana saya memakai biasanya kalau misalnya software defect prediction ini antara feature extraction-nya itu pakai PCA atau software defect prediction ini meningkatkan performanya dengan seleksi fitur. Itu ada lagi tuh seleksi fitur. Nah, sedangkan saya memakai feature extraction, dan saya memakai yang biasa dipakai sama biasanya penelitian kesehatan atau image recognition, si LDA ini. Kemudian saya membandingkan apakah si LDA ini lebih unggul daripada teknik feature extraction yang emang sudah marak dipakai pada software defect prediction, yaitu PCA. Itu sih kalau misalnya mau ditanya unggulnya di mana. Artinya di abstrak ini masih normatif ya, mengikuti standar penulisan teman-teman yang lain, tapi Erika belum menyebutkan findingnya yang Erika lakukan sehingga memang membedakan. Jadi nanti di abstraknya ditambahkan aja findingnya itu ya. Jadi tidak sekedar angka rata-rata persentasenya saja. Karena memang pada umumnya mengeluarkan angka ini, dan angka ini muat Ibu relatif sih ya, mau lebih kecil mau lebih besar, ini kan menunjukkan setelah melakukan eksperimen itu. Dan angka ini juga berdasarkan kata siapa, itu kan memang harus referensinya sumber terpercaya ya, bahwa angka ini memang dianggap apakah kuat, signifikan, lemah, dan seterusnya. Jadi buat Ibu angka ini ya tergantung dari hasil eksperimen kita, mau dia melemah atau dia mau tinggi, itu tidak ada masalah. Intinya hasilnya ya seperti ini memang. Nah, kalau berbicara tentang persentase yang keluar, ini pakai sistem menghitungnya atau Erika manual menghitungnya? Ada sistemnya atau gimana? Presentasi, itu manual kayaknya hitungnya. Jadi iya, dari semua nilai yang keluar, saya cari average-nya. Coba ya, gimana tuh? Ya itu persentasenya. Oke. Gimana hitung-hitungnya tuh? Saya pakai manual, pakai Excel sih, bentar. Tapi laptopnya mati, bentar Bu, saya ambil. Ya nggak apa-apa, ceritain aja, nggak usah Oke.
Aku pengen tahu aja prosedur cara menghitungnya gimana sih Oke. sehingga angka tadi itu muncul ada 2 tuh di angka di abstraknya itu. Misalnya yang ambil contoh AUSE ya, yang matriks AUSE. Jadi dari semua nilai, jadi kan saya untuk prediksi misalnya tadi nilai AUSE pada FLDA. Nilai AUSE pada FLDA misalnya pada PC1. Nah, dari semua eksperimen FLDA dengan keempat algoritma, jadi kan saya tadi pakai 4 algoritma, net bias, software vector machine, terus random forest, dan random forest, satu lagi multi-layer perceptron. Berarti saya punya yang namanya 4 eksperimen dalam FLDA ini. Nah, setiap eksperimen itu kan punya PC1. Nah, PC1 itu saya jumlahkan dan saya buat average-nya. Seperti itu. Seberapa banyak ininya jumlah datanya Elrika sampai keluar angka itu? Ratusan kah atau puluhan saja atau gimana? Karena kan Elrika data setnya ya. Angka yang mana tuh Mas? Bu? Ya, itu kan ada 2 tuh di abstrak. Ingat nggak yang rata-rata persentase? Ada kalimat Oh, 16,8 dan 8,3. Maksud Ibu seberapa banyak sih jumlah datanya itu sehingga muncul itu? Kan kalau hitung rata-rata tahulah kita ya ada jumlahnya berapa, dibagi berapa, ngerti lah ya. Maksud Ibu seberapa banyak jumlah datanya itu? Kan tadi ambilnya dari 6 dataset. Tapi 6 dataset ini pikirannya banyak tuh. Oke, sebentar. Mungkin saya share screen kali ya. PPT-nya. Nah, ini misalnya saya ngambil rata-rata pada dalam recall. Nah, ini kan saya bilang rata-rata presentasi keunggulan FLDA dibandingkan PCA. Nah, jadi saya hitung setiap keunggulan FLDA dari PCA ini, berarti kan ada 1, 2, 3, kan dari 6 dataset kan. Nah, setelah itu saya hitung rata-rata keunggulan mereka tuh, keunggulan si FLDA itu berapa persen dari PCA. Gitu, Bu. Oke, artinya sumbernya disebutkan ya di sini? Sumbernya datanya di abstrak, Bu. Didapat ya. Bukan di abstrak, maksud Ibu di bab berapanya ya itu? Langkah-langkahnya itu disebutkan nggak sumbernya itu? Langkah penghitungannya enggak, Bu? Cara penghitungannya ada rumusnya? Nggak disebutkan, Bu. Nah, itu dia maksud Ibu, angka itu kan muncul buat Ibu, nggak masalah buat Ibu mau 100% juga nggak ada masalah, tapi paling tidak ada rumus yang menunjukkan sehingga angka itu muncul. Oke. Paham ya? Iya, Bu. Cara perhitungan. Ya, namanya juga data science ya, memang harus semuanya serba science nih. Oke. Apalagi ya, ini Ibu buka-buka loncat-loncat nih, mana tadi itu datanya Elrika. Saking banyaknya data di sini lihat. Oke, lanjut ke maaf, ada ketutup. Oke, jadi poinnya di sini adalah kalau Ibu lihat sini adalah membangun dimensi yang tinggi dan juga apa nih yang satu, membangun model pembelajaran mesin, kalimatnya banyak dengannya nih, membangun model pembelajaran mesin dengan melatih dataset dengan algoritma, oke, pokoknya itulah bahasanya ya. Jadi dan ada dengan dan ada dan berarti 3 kali ya di sini langkah-langkahnya di abstraknya itu. Langkah-langkahnya terdiri dari membangun model pembelajaran mesin, ada kata dengan melatih dataset, lalu ada kata lagi dengan algoritma pemodelan. Nah, algoritma pemodelannya itu tadi kan sudah disebutin ya, tapi kok di sini nggak muncul ya? Algoritma ada di bawah, Bu. Ada untuk melakukan klasifikasi. Ya. Oke, jadi nanti kalau bisa abstraknya dibuat kalimatnya apa ya? Yang apa orang awam pun itu baca paham.
Oh, ya. langsung Jadi dijelasin gitu ya, kalimatnya Bu? susunan itu. Nah, kalau Ibu biasanya diabstrakkan fokus pada penulisan ini adalah apa yang mau dilakukan dulu nih, fokusnya pada apa, lalu tujuannya apa, lalu ibaratnya kalau responden berarti di sini datasetnya ya, ada 6 dataset yang digunakan, lalu hasilnya apa, lalu findingnya apa, lalu di bawahnya terakhir kemanfaatannya apa. Ya kalau bisa terstruktur ya kalimatnya. Gitu. Oke, Bu. Oke, untuk saat ini itu dulu, mungkin bisa ke Bu Dewi sambil Ibu lihat-lihat lagi yang lainnya. Oke, silakan moderator. Oke. Terima kasih, Iya. Bu Viva. Terima kasih. Sekarang ke Bu Dewi untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan kritik kepada Erika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. El, ini jadi kamu pada dasarnya ngebandingin PCA sama FLDA itu ya? Iya, Bu. Oke. Ada referensinya tentang apa yang sudah dilakukan perbandingan ini. Karena kalau PCA itu kan ada ya di deskripsi kamu. Mungkin saya belum nyekrol jauh-jauh. PCA itu kan unsupervised ya. Iya. Terus yang LDA supervised ya. Tadi saya lihat Iya. presentasi kamu kan ada titik-titik yang beda warna itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita pengen ngebandingin, cuma nanti saya coba ada referensinya nggak? Karena kalau misalnya ngebandinginnya kan agak kayak nggak apple to apple gitu ya, karena masing-masing karakteristik dari dataset yang diperiksa juga. Jadi intinya gini, kondisi dataset tertentu, Halo? PCA-nya bisa lebih baik, lebih perform gitu ya. Untuk dataset yang seperti ini, si LDA-nya itu bisa lebih bagus gitu. Nah, ini yang harus elaborate lagi di bab keduanya kamu ya. Oh. Ada nggak yang apa namanya yang menggambarkan seperti itu gitu, maksudnya saya jadi sama atau enggak misalnya gini, sama-sama supervise gitu ya misalnya gitu. Oke sih, cuman kalau saya pikir-pikir kan ya pasti kalau data setnya misalnya banyak gitu ya, yang terus udah segregate gitu ya kondisinya, ya pasti FLDA menang gitu kan, karena ya kalau PCA itu kan buat yang unlabeled misalnya, terus dia melakukan perhitungan lagi buat ekstraksi fiturnya gitu, unsupervised gitu. Nggak apa-apa, nanti dicolek saya aja gitu, nggak usah dicari di sini ada Bu gitu, atau enggak gimana gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu udah, maksudnya kalau kamu udah melaksanakan tinggal jawab aja, nggak usah dikasih lihat di sini nyari-nyari gitu ya. Kalau misalnya udah ada. Yang kedua, kayaknya literatur kamu ngambilnya banyak dari bahasa Inggris yang translate-nya agak-agak belum halus gitu. Terus ada yang PCA-nya hilang A-nya gitu. Jadi saya bacanya agak-agak gimana, terus hurufnya juga mata saya masih agak-agak bener gitu, jadi hurufnya kecil gitu. L gimana sih, satu paragraf hurufnya besar, satu lagi paragraf lagi hurufnya kecil, pasti beda font itu, either yang satunya 12, yang satunya 10 gitu, nanti dicari-cari lagi ya. Yang ada yang translatean, kalau translatean tuh kan kelihatan ya kata penghubungnya ada 2 kayak gitu. Nah itu oke lah, berarti kamu mengambil literaturnya yang internasional, tapi harus dirapihin lagi gitu ya. Gitu. Terus literaturnya gini, bagus banget kalau kamu bangun literaturnya nggak cuman definisi-definisi aja El gitu. Jadi jadi misalnya gini, tentang let's say apa ya,
Kamu diem dong ini layarnya. Buka apaan kayak gitu yang ini yang studi literatur deh, yang bab 2 deh yang awalnya ada sorry, Bu. tabel yang ada tabelnya itu. Bentar. Nah, itu sudah dimulai dengan dengan baik gitu ya. Tapi pas ke bawah kamu proceed literatur review-nya kayak cuman definisi-definisi aja gitu ya. Padahal yang sudah kamu kerjakan di bab 1 introduction itu udah oke gitu ya. Jadi bisa ditambahin misalnya kayak bicara tentang multilayer perceptron gitu ya. Nah, untuk aplikasi multilayer perceptronnya itu kalau misalnya di topik kamu yang sudah dikerjakan seperti apa gitu. Nah, itu bisa lah ditambahin 2 atau 3 referensi gitu ya. Nah, itu jadi tambah cakep gitu studi literaturnya. Jadi jadi setiap definisi nyambung sama topiknya, nggak cuma definisi multilayer perceptron misalnya ya. Saya tadi cuma ngelihat 2 subbab kayak pendek banget gitu, cuma ngejelasin definisi kayak misalnya naive Bayes adalah bla 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 udah selesai gitu ya. Multilayer perception bla 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 udah selesai gitu. Nah, kamu bisa tuh sempilin. Nah, kalau misalnya multilayer perceptron dipakai untuk yang tadi tuh Pak Brur udah pancing-pancing gitu ya dalam prediksi cacat atau pengaplikasiannya seperti apa. Nah, itu kan gampang ya nyarinya, tinggal buka Mendeley aja, tinggal cemplungin situ. Baca-baca, bikinlah 2 paragraf gitu yang menggambarkan bahwa ini loh nyambung, ini loh aplikasinya gitu yang udah dikerjain gitu. Nah, oke, yang nomor 1 aja berarti pertanyaan saya kan, yang sisanya yang 2 itu masukan kayaknya. Gimana nomor 1 urusan PCA sama FLDA nih? Kalau pertama saya ini dulu mungkin saya maksudnya mengapa saya membandingkan si LDA dari PCA ini dasarnya dari awal sih karena kebanyakan tuh LDA ini kepakainya itu di health penelitian tentang health gitu kan Bu, tentang kesehatan sama face recognition. Nah, terus kalau misalnya di software defect prediction ini antara mereka pada pakai seleksi fitur untuk milih fiturnya kan karena high dimensionality dataset itu kalau high dimensional dataset berarti kan fiturnya banyak. Nah, untuk milih fiturnya antara mereka pakai seleksi fitur atau mereka tuh pada pakai PCA, Bu. Kalau untuk feature expression-nya. Nah, makanya saya yang banyak kamu baca PCA-nya buat apa? Kenapa, Bu? Yang banyak kamu baca PCA-nya buat apa? PCA-nya buat apa? Buat ngereduksi dimensi sama kayak LDA. Ya, aplikasi ke ujungnya buat apa biasanya? Kan biasanya image processing tuh ya, PCA tuh ya. Iya. Ada PCA ada yang ekstraksi fitur untuk yang lain karena saya kan generasi tua dulu PCA itu banyaknya buat ya pengenalan wajah 3 dimensi kayak gitu-gitu ya. Jadi nah kalau yang sekarang PCA yang saya sih tadi baca literatur salah satu kamu kamu refer itu udah terbaru tuh tahun 2017, saya cuma lupa PCA-nya itu tentang apa, itu tentang apa tuh yang kamu refer? Image tentang juga software atau kalau yang PCA ya. Itu untuk software defect prediction sih Bu, dua-duanya. Karena kan tadi ada juga penelitian dari Son dan kawan-kawan PCA itu paling banyak bukan Son dan kawan-kawan, tadi siapa ya? Itu populer untuk defect prediction dan untuk mereduksi dimensi kan. Terus kayak berarti kebanyakan dan kata kalsum juga masih belum banyak. Kata siapa kalsum? Kalsum iya salah satu itu kalsum ini yang di depan ya. Iya, itu masih jarang yang pakai menerapkan FLDA pada software defect prediction.
Ya. Ya udah, kalau gitu sebenarnya kamu PowerPoint deh. Sebenarnya kamu bisa apa namanya topik interestnya di situ aja gitu ya, belum banyak gitu ya, belum banyak apa yang ngangkat LDA-nya gitu. Jadi gini, saya itu waktu ini skripsi saya tuh dulu pakai PCA juga tuh, sama lah ya kita ya. Waduh. Cuman satu topik ya, satu topik tuh dulu saya ingat banget, ada yang namanya pengenalan wajah 3 dimensi itu pakai, sampai sekarang masih dipelajari lah kalau kalian belajar kecerdasan buatan gitu ya, ada yang namanya self-organizing map itu yang model unsupervised, ada yang namanya learning vector quantization itu yang model supervised gitu ya. Nah, kedua barang ini gitu ya punya target marketnya masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya L ngerjain, justru topiknya saya kayak L nih ngerjain 2 barang aja gitu loh. Yang satu kamu analisa dari sisi PCA, satu lagi dari linear discriminant analysisnya gitu ya. Cuman ya argumentasinya ketika keduanya diperbandingkan inilah yang sebenarnya saya pertanyakan apakah perlu dibandingin gitu. Karena kan karena kan kayak ya dua-duanya ya beda gitu ya. Sebenarnya kalau kamu melakukan yang ini dilakukan dengan saya melakukan riset tentang dengan menggunakan PCA gitu. Kemudian dengan satu lagi dengan LDA yang FLDA gitu. Nah, makanya saya minta mungkin kamu bisa cari literaturnya gitu, karena yang mirip lah gitu ya, yang memperbandingkan kedua metode ini. Saya rasa sih ada gitu ya, pasti ada gitu. Dan pasti yang lebih beruntung gitu ya di mana-mana biasanya gitu ya, yang supervise di mana-mana gitu. Karena dia udah punya knowledge gitu loh, udah tahu kelasnya 2. Sedangkan yang self organizing yang unsupervised dia kan kayak mesti mikir dulu gitu ya, mesti meraba-raba, ini ada berapa kelas gitu ya. Ibaratnya kalau pacar yang satu udah kenal wajahnya, yang satu belum nih gitu. Jadi sebenarnya ya itulah ya, tinggal ditambahin referensinya aja, dicari aja referensinya L sampai sini gitu. Kalau ada ya ya itu bisa jadi penguat untuk ini kamu, topik kamu. Gitu. Ini kayak nyari referensi untuk ya yang perbandingan ngejelasin bahwa menurut saya ya biar kayak nggak emphasis gitu ya Bu? Iya. Bahwa kalau bandingin PCA sama LDA itu apple to apple gitu? Enggak, maksud saya gini kan, kalau unsupervised sama supervised itu pasti ya yang supervised punya titik start yang lebih jauh lah, jadi dia punya keuntungan gitu ya. Nah, tapi kamu situ bisa elaborate gitu. Dari yang supervised ini, si FLDA-nya ini belum banyak yang explore, misalnya kayak gitu, L. Gitu. Jadi dia punya potensi gitu ya untuk ya kemudian sekarang kan kondisinya ya namanya data itu lebih terstruktur gitu ya. Kemudian walaupun dia let's say big data atau apa kan rata-rata juga udah organized gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya udah ngapain kita mungkin kasarnya ya udah nggak usah ngeributin yang unsupervised, kita fokus aja untuk develop solution yang supervised, karena toh sekarang data yang banyak ada gitu ya, data yang di cloud atau apa gitu ya, biasanya mungkin gitu ya, biasanya memang sudah punya labeling gitu kan, karena kan data itu kan sekarang udah nggak acak lagi, masing-masing pasti udah ada tagging lah kayak gitu-gitulah ya, lebih structured gitu. Itu sih yang sebenarnya bisa bisa jadi kekuatan tambahan untuk topiknya Elrika gitu. Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Ya, jadi tambahin referensinya aja buat lebih ini lagi gitu. Siap. Udah itu aja ya dari saya. Oke, ya, makasih silakan Bu Dewi. Balik ke moderator lagi.
Terima kasih kepada Bu Dewi atas saran dan pertanyaannya. Mungkin dari Bu Viva masih ada tambahan atau tidak? Gimana Bu Viva? Mungkin ada tambahan atau tidak? Enggak sih, hanya itu memang poinnya pengen ininya aja. Jadi ya benar tadi kata Bu Dewi, paling enggak apa nih temuannya apa gitu loh, itu aja yang dicari temuannya apa, karena ini udah berapa memang mahasiswa buat ya hampir mirip-mirip aja, cuma beda objek kali ya itu aja. Jadi tambahannya Ibu minta di abstraknya itu ada findingnya lah ya, terus hitung-hitungan tadi dimasukkan dengan pemilihan datasetnya tadi, mengapa mengambil 6 itu yang diambilnya dari NASA itu ya itu di hanya itu aja sih. All the best Rika ya. Izin ya, saya izin sebentar. Mahasiswa ada yang mau nanya lagi nggak? Mahasiswa. Sebelum ada yang mau nanya? Oke, saya coba kasih benang merah lah dulu ya. Jadi pertama, penelitian ini memang relatif kelihatannya mirip-mirip. Kelihatannya ya, karena ini penelitian sebenarnya S3, ya S3 saya. Ya, jadi kalau lihat papernya ini ada 1000-an ya sebenarnya kalau kita grouping ya. Jadi itu ada yang paper yang klasik, ada yang deep learning, ada yang SDP, DevOps, semuanya SDP semua. Jadi benar-benar cutting edge ya. Ini rata-rata kita best paper dan publikasinya sekarang udah di luar negeri semua ini. Oke. Nah, hanya ada kita cari bagian-bagian atau riset area yang orang jarang teliti. Nah, salah satunya ini. Jadi papernya ini, yang Elrika ini, yang FLDA ini, paper yang jarang sekali. Hampir mungkin cuma ada 2-3 tuh yang benar-benar software. Sisanya itu dia pakai metode ini di dunia medis ya, di dunia medis. Memang kalau lihat AI itu awalnya di dunia medis. Jadi kita mau mikirnya gini, sederhana aja. Ada satu metode yang kita anggap metode alamiah ya. Jadi data science alamiah ya. Ya, Fisher linear discriminant analysis, pendekatan dari tadi phishing segala macam lah. Nah, ada paper si Kasum ini yang tadi Erika sering sebut ini. Ini jadi kita punya anchor paper. Kita mau compare sama dia nih, sama Kasum. Ya, jadi paper kita sebenarnya utamanya ini memperbaiki atau mematahkan teori-teorinya Kasum sebenarnya. Ya, jadi gitu ya. Atau improve lah bahasanya. Tapi karena Kasum 2018 compare sama kita 2021 relatif jauh udah ya. Kita teknologinya udah jauh, segala macam udah jauh. Tapi kalau ditanya apakah kita banding sama PCA, PCA itu zaman dulunya. Ya, jadi zaman dulunya sering dipakai untuk tadi pembanding-pembanding yang high dimensional tadi. Mungkin begitu Bapak Ibu. Saya stop dulu mungkin. Kurang lebih gitulah. Memang kalau buat orang yang nggak dalam dunia ini, dia akan ngelihat kok mirip-mirip semuanya NASA lagi gitu ya. Terus cari measurement lagi gitu ya. Karena ini cutting edge, jadi kita improve-nya cuma sedikit. Udah nggak ada lagi. Jadi dia udah di puncak dari satu lingkaran, kita mau tembus dia. Jadi memang agak susah. Ya, mungkin begitu Bu Viva, Bu Dewi dan teman-teman semua. Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih kepada Pak Bur atas penjelasannya. Mungkin dari dosen pembimbing ada saran atau pertanyaan lagi untuk Bu Yudit mungkin. Oke, makasih banyak Mas Farhan atas kesempatannya. Jadi saya mau terima kasih juga kepada Bu Viva dan Bu Dewi telah bersedia sebagai menjadi dosen penguji pada seminar LDK hari ini, dan Masya Allah saran-sarannya sangat membangun sekali.
saya mau emphasize beberapa. Yang pertama Mbak El ya, udah saya ditanya loh dari awal, kenapa pakai NASA, kenapa pakai 6, kenapa harus itu. Nah, saya kan udah minta Mbak El cari jawabannya ya. Kayaknya tadi masih agak kurang prepare why-nya gitu. Nanti mohon di dalam skripsinya jelas lagi gitu ya Mbak El ya. Yang kedua masalah metode, benar kata Bu Viva tadi, kalau misalkan metode itu harus jelas Mbak El. Kita sebagai peneliti nggak boleh tuh nyembunyiin metode di tulisan kita. Bahkan metode itu kalau bisa di-repeat oleh orang lain juga masih hasilnya bisa sama ya. Nah, kalau misalkan ada metode yang nggak kita kasih, kok bisa dapat segini, nanti orang akan bertanya-tanya. Bahkan malah suudzon jatuhnya takutnya ya, ini ngarang tanya lah gitu lah ya. Jadi kecil apapun, bukan kecil apapun ya, metode yang penting itu harus ada di dalam tulisan Mbak Elrika nanti ya. Itu yang dari Bu Viva, dari Bu Dewi juga masalah apple to apple tadi juga harus elaborasinya lebih ditekankan lagi Mbak El, karena ini apel Malang sama apel Washington nggak nih? Sama-sama apel, tapi tetap aja ini apel Malang, apel Washington lagi ya. Jadi why-nya itu harus lebih diperjelas lagi Mbak El. Kita kan sebagai peneliti tidak asal ngambil metode ya, pasti sudah ada background-nya. Nah ini apple to apple-nya juga tetap harus ditekankan. Mungkin itu saja sih dari saya Mas Farhan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan saran-sarannya bisa dicatat dan diperbaiki sehingga nanti akan lebih baik lagi pada saat sidangnya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yudit atas sarannya. Mungkin dari dosen penguji dan pembimbing masih ada yang harus dibenarkan atau saran kepada Elrika agar semakin siap pada saat nanti sidangnya. Dipersilahkan sampai waktunya habis. Bagaimana? Atau mungkin dari peserta, mungkin yang baru tadi dikasih pencerahan sama Pak Blur dan dan dosen penguji dan pembimbing lainnya, mungkin ada yang ingin bertanya, terpancing ingin bertanya, dipersilahkan kembali. Bagaimana? Bapak Ibu kayaknya udah cukup ya. Si Elrika juga udah kelelahan dia, udah kasihan dia. Ya kita akhiri dulu mungkin Han. Oke Pak. Ya. Terima kasih kepada dosen pembimbing, penguji, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada acara pagi hari ini, yaitu seminar hasil dari Elrika. Untuk menutup kegiatan pagi hari ini, kita persilakan untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harapkan semoga nanti pada sidang skripsi Elrika diberikan materi yang jauh lebih baik dari saran-saran yang diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Dan sekian dari saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi, Bu Makasih Bu Dewi, Bu Viva. Semua makasih mahasiswa udah hadir. Selamat foto bersama. Ya Bu. Oh foto bersama boleh. Foto bersama boleh. Elrika, foto bersama? Oh iya Bu. Oke, boleh Pak. Boleh. Bu Dewi. Bu Dewi lagi make up dulu itu. Lagi ngajar dia. Oke. Ya udah. Oke, makasih Bu Viva semua ya. Sama. Bu Yudit, makasih banyak. Oke. Makasih Bu Viva, Bu Dewi. Sama-sama, sehat ya Mbak Yudit. Ya, makasih Bu. Ya. Saya stop ya. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.